MPKM itu yang menjadi penting dan menjadi segala penting adalah networking dengan masyarakat di luar kampus. Universitas tidak menjadi menara gading yang seperti tadi, yaitu sekali lagi networking dengan masyarakat di luar kampus, baik yang sudah membantu kita dengan CSR dan sebagainya tadi. Jadi marilah kita antarkan mahasiswa lebih mulus, lebih lancar menuju dunia kerja. Terima kasih. Kalau menurut saya, jadi MBKM ini secara tidak langsung memang tidak ada di dalam anggaran ataupun proses-proses yang ada yang dilakukan di Sekolah Pasca Sarjana, tetapi teman-teman mahasiswa yang ada di semua prodi di Fakultas Pasca Sarjana ini semuanya sudah menjalankan kegiatan MBKM di luar prodi masing-masing. Kemudian kami juga telah mempunyai program non-degree yang dimana itu juga merupakan kontribusi positif bagi para mahasiswa atau bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensinya. Jadi menurut saya silahkan para calon-calon mahasiswa bisa mendaftarkan dirinya gitu ya di UNER, khususnya di Sekolah Pasca Sarjana. Kami telah menyediakan berbagai program studi yang tentunya sangat dibutuhkan di masyarakat. Yang pertama, memang pada saat MBKM ini diluncurkan oleh kementerian, bahwasanya tahun 2020 ya tidak salah, tahun yang bersamaan juga di Sekolah Sarjana dilakukan redesign kurikulum ya untuk 7 program studi ya. Nah, pada yang saya juga ini ada tambahan 1 program studi sehingga ada 8, yaitu 7 program studi program magister dan 1 program doktor. Nah, di program magister intinya adalah dengan 36 ya minimal untuk SKS yang harus sudah ditempuh, itu adalah ada mata kuliah yang dimana mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang ada di program studi lain di Sekolah Pasca Sarjana. Jadi intinya bahwa kita juga menerapkan MBKM versi kita ya. Nah, memang kita tidak mahasiswa kita bisa mengambil di program studi di fakultas lain ataupun di universitas lain, tapi cukup di kita sendiri, yaitu mengambil di program studi yang ada di Sekolah Sarjana. Artinya kalau misalnya mahasiswa magister sains hukum pembangunan yang ingin mempelajari tentang pengembangan sumber daya manusia, maka bisa mengambil mata kuliah yang ada di program magister pengembangan sumber daya manusia. Jadi inilah kurikulum yang sekarang kita kembangkan untuk menyambut ya, salah satunya berkaitan dengan MBKM. Yang kedua terkait dengan bahwa memang disebutkan tadi dalam diskusi bahwasanya mahasiswa kita adalah mahasiswa yang rata-rata ya semuanya itu mempunyai aktivitas yang sudah menunjukkan ya dalam bentuk peningkatan sosial ya berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang mereka geluti, baik itu yang ada di birokrasi, korporasi maupun di organisasi sosial politik lainnya. Inilah menjadi bentuk pengayaan yang bisa kita dapatkan dari mahasiswa dan melalui bentuk sharing yang bisa dilakukan oleh mereka selama studi di Sekolah Pasca Sarjana. Pasti. Jadi ada nanti soft course yang dilaksanakan di Institut Lengkap, di mana tadi peserta workshop tadi bisa nanti dilakukan proses ya untuk mata kuliah yang diambil di program magister maupun di program doktor. Saya sepakat dengan Prof. Pul tadi bahwa semua universitas sekarang ini tergerak untuk saling memajukan pendidikan ini. Kita semua kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan ini. Dan salah satu bentuk kebaikan ini adalah program MBKM ini, di mana mahasiswa harus diberikan kebebasan untuk mencari ilmunya.
Dan di program Pasca Sarjana, ini melanjutkan iklannya Prof. Parto, di program khususnya di program PSDM, ini kita sudah secara tersirat dan tersurat itu atau tersiarkan ini sudah menjalankan itu dengan konsekuen, dengan tawadu ya, karena kita menginginkan S3 PSDM ini tidak sekedar mencetak dokter, tapi juga menjadikan manusia yang bermartabat, yang bisa bermanfaat bagi sesama, tadi yang disampaikan Pak Parto, khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Itu dalam rangka untuk membangun manusia Indonesia yang bermartabat tadi. Pak Wardiman itu mencanakan link and match, tapi sampai sekarang tidak pernah tercapai. Tapi dengan MBKM ini, insya Allah link and match itu terkait dengan gap relevansi itu akan bisa terresolve, akan bisa terselesaikan. Tapi yang penting lagi adalah program MBKM ini juga merupakan jawaban dan langkah persiapan bagi para mahasiswa dan lulusan untuk mereka masuk di dalam Industrial Revolution 4.0, termasuk dalam kondisi VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang akan mereka hadapi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan dinamika yang luar biasa. Ini sangat dibentukkan. Oleh sebab itu, barangkali yang dibutuhkan adalah bahwa kita perguruan tinggi harus mampu untuk mengadaptasi dan menyusun regulasi yang adaptif terkait dengan program-program ini. Jadi kebanyakan saat sekarang ini masih ada kegagapan ya dari perguruan tinggi, masih ada ketidaksiapan infrastruktur, sistem maupun IT yang harus menunjang, sehingga kemudian terkait dengan pengakuan, konversi itu masih menjadi masalah. Dan ke depan menurut saya program-program MBKM itu akan menjadi sangat bervariasi, sangat dinamis, dan sangat-sangat inovatif. Jadi tidak akan berhenti pada satu program atau 8-9 program yang sekarang ada, tapi itu pasti akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sehingga ini sangat dibutuhkan bagaimana perguruan tinggi bisa mengadaptasi itu sehingga kemudian bisa berjalan dengan baik. Dan yang penting lagi adalah sinergi antara semua pihak, antara perguruan tinggi dengan industri, dengan berbagai pihak. Dan menurut saya ini memang harus ada semacam kolaborasi yang saling menguntungkan, termasuk juga dalam bagaimana menyediakan berbagai model-model MBKM. Karena kalau misalnya model magang itu seperti yang dulu mahasiswa magang hanya untuk bikin kopi dan fotokopi, ya itu nanti tidak akan pernah tercapai. Ya ini yang kita harapkan betul-betul nanti bentuk kolaborasi yang signifikan, kolaborasi yang saling menguntungkan, bahkan diperlukan tadi seperti apps yang dikembangkan oleh Pasca itu sangat baik sekali. Artinya bahwa mulai dari bagaimana program-program terstruktur, bagaimana program-program yang tidak terstruktur itu bisa direcognize, bisa ditawarkan. Orang tidak perlu, misalnya kalau perlu menjadi magister atau doktor, ya silakan ngambil program terstruktur. Tapi kalau saya perlu kompetensi-kompetensi tertentu, ini kan juga bisa ditawarkan oleh Pasca dengan program-program non-degree tadi. Dan ini memang sebenarnya dibutuhkan. Bahkan Google saja menerima tidak melihat pada gelar, tapi melihat pada kompetensi itu. Dan ini yang menurut saya di perguruan tinggi maupun di Pasca harus siap bahwa kita harus menjadi supermarket kompetensi yang suatu saat tidak membutuhkan gelar, tapi kompetensi yang dibutuhkan, sehingga anak-anak kita fasilitasi sekarang dengan berbagai macam passion yang mereka harapkan. Di samping mereka mendapatkan gelar struktur sebagai dokter, sebagai sarjana hukum, sebagai dokter hewan, sebagai apoteker, tapi mereka juga memiliki kesempatan 60 SKS untuk mendapatkan kompetensi di luar kompetensi keprodian. Dan ini menurut saya adalah program yang tidak akan lekang oleh waktu dan tidak akan gugur oleh karena pergantian kabinet, Pak Parto. Ini adalah keniscayaan. Terima kasih.